Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran di setiap urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil Baginda. Ia tidak langsung pulang ke rumah melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Badui. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Badui. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Badui berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Badui menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu, merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Lah merasa hawa di situ amat sejuk dan segar sehingga tidak berapa lama kemudian mengantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur, tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Brak, lah pun tergagap bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanyanya heran sambil menengok kanan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi, seperti penjara. Hai, keluarkan aku, kenapa aku dipenjara di sini? Tidak berapa lama kemudian muncul seorang Badui bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama, ia ingat orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. Jangan teriak-teriak, cepat makan ini, kata orang sambil menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris. Hah, jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia? Tepat, itulah makanan favorit kesukaan kami. Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Lia, termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih. Sejak kapan kalian makan daging manusia? Oh, sejak lama, setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia. Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia? Kami tidak mencari kemana-mana, hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bujur. Abu Nawas diam sejenak, lah berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Lah merasa heran, kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme, ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk. Pikir Abu Nawas, Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung, kalau perlu. Setelah memberi makan berupa bubur Badui itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu, jangan-jangan bubur manusia. Lah menahan lapar semalaman tak tidur, tubuhnya yang kurus makin nampak kurus. Esok harinya Badui itu datang lagi. Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati. Abu Nawas berkata, tubuhku ini kurus, kalaupun kau sembelih kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah? Aku tidak pernah bohong. Orang Badui itu diam sejenak, ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa akhirnya orang Badui itu renem percayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda. Setelah berbasa-basi maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas. Ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil. Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh. Desa aneh? Apa keanehannya? Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan. Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja. Ampun tuanku,
Jika bawa-bawa tentara maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku takkan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah, kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu. Demikianlah, Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Badui kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda setelah makan. "Kenapa buburmu tidak kau makan Abu Nawas?" "Hamba masih kenyang," kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar." "Ah, aku kok mengantuk sekali," kata Baginda. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu, hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana." "Baik, pergilah Abu Nawas." Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur, tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. "Hai orang gendut, cepat bangun, atau kau kami sembelih di tempat ini." Ternyata Badui penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. "Apa-apaan ini?" protes Baginda. "Jangan banyak cakap, cepat jalan." Baginda mengikuti perintah orang Badui itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih, dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur Haris yang terkenal lezat." "Hahaha, astaga, jadi yang ku makan tadi. Betul kau telah memakan bubur kami, bubur manusia." Baginda mau muntah tapi tak bisa. "Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati." "Tunggu, mau apa lagi? Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu?" 50 dirham. "Cuma segitu?" "Lihat, aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi." "Ah, masak. Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh Kail coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua." Badui itu ragu, ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Badui. Baginda berpesan, "Juallah topi ini kepada Menteri Farhan di Istana Baghdad." Badui itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Badui datang menemuinya. "Mau apa kau?" tanya Farhan. "Menjual topi ini." Farhan melirik, topi itu memang bagus. La mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. "Berapa harga topi ini?" 500 dirham, tak boleh kurang." "Baik, aku beli." Setelah orang-orang kanibal berhasil menjual topi buatan Baginda kepada Menteri Farhan, mereka mendapat 500 dirham seperti yang dijanjikan Baginda. Mereka sangat senang dan berpikir bahwa menjual topi lebih menguntungkan daripada menjual bubur daging manusia. Mereka kemudian meminta Baginda untuk membuatkan lebih banyak topi untuk mereka. Baginda setuju, tetapi ia meminta mereka untuk memberikan semua bahan kain yang mereka miliki. Mereka pun menuruti permintaan Baginda tanpa curiga. Baginda kemudian membuatkan banyak topi dari kain-kain yang diberikan orang-orang kanibal. Namun, ia tidak memberikan topi-topi itu kepada mereka, melainkan menyembunyikannya di tempat rahasia. Ia juga menulis surat-surat rahasia di dalam topi-topi itu, yang berisi pesan untuk Menteri Farhan dan para pejabat istana lainnya. Baginda kemudian mengajak Abu Nawas untuk pergi ke pasar bersama-sama. Di sana, ia berpura-pura menjual topi-topi buatannya dengan harga murah. Banyak orang yang tertarik untuk membeli topi-topi itu, termasuk Menteri Farhan dan para pejabat istana lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa topi-topi itu berisi surat-surat rahasia dari Baginda. Dalam surat-surat itu, Baginda memberitahu bahwa ia ditawan oleh orang-orang kanibal di perkampungan Badui.
Ia juga memberitahu lokasi perkampungan itu dan meminta bantuan untuk diselamatkan. Ia juga memerintahkan agar orang-orang kanibal ditangkap dan dihukum atas kejahatan mereka. Setelah membaca surat-surat itu, Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Badui di kampung itu ditangkapi sementara Baginda berhasil diselamatkan. "Untung kau bertindak cepat, terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur," kata Baginda kepada Farhan. "Semua ini gara-gara Abu Nawas," kata Farhan. "Benar, tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum." "Ya, itu pasti. Hukuman mati," sahut Farhan. "Hukuman mati, ya. Kita coba apakah dia bisa meloloskan diri," sahut Baginda. Akhirnya, Baginda memerintahkan agar Abu Nawas dihukum pancung atau gantung atas pengkhianatannya. Abu Nawas sangat ketakutan dan memohon ampun kepada Baginda. Ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud mengkhianati Baginda, tetapi hanya ingin menunjukkan keadaan rakyat yang menderita akibat kanibalisme. Ia juga mengatakan bahwa ia telah berjasa menyelamatkan Baginda dengan membuat topi-topi yang berisi surat-surat rahasia. Baginda tidak percaya kepada Abu Nawas dan tetap bersikeras untuk menghukumnya. Ia meminta Abu Nawas untuk memilih antara dihukum pancung atau gantung. Abu Nawas berpikir keras untuk mencari jalan keluar dari situasi yang sulit ini. Ia kemudian mengajukan satu pertanyaan kepada Baginda. "Ampun tuanku, berikan saya kesempatan untuk memilih antara dihukum pancung atau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Baiklah, aku beri kamu kesempatan itu. Tapi sebelumnya, jawablah pertanyaanku ini, apakah kamu lebih suka hidup atau mati?" tanya Baginda. "Hidup, tentu saja, tuanku," jawab Abu Nawas dengan cepat. "Kalau begitu, pilihlah hukuman yang membuatmu hidup, bukan mati," kata Baginda. Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Kalau begitu, aku memilih dihukum gantung, tuanku." "Mengapa?" tanya Baginda heran. "Karena jika aku dihukum pancung, maka aku pasti mati. Tetapi jika aku dihukum gantung, maka ada kemungkinan aku masih hidup. Sebab, tali yang menggantungku bisa putus, atau leherku tidak putus, atau aku bisa dibebaskan oleh orang-orang yang baik hati. Jadi, aku lebih suka dihukum gantung daripada pancung, tuanku," jelas Abu Nawas dengan logika yang cerdik. Baginda terkejut dan tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia mengakui bahwa Abu Nawas memang pintar dan cerdas. Ia juga mengingat kembali jasa-jasa Abu Nawas yang telah banyak membantunya. Ia kemudian membatalkan hukuman Abu Nawas dan memaafkannya. Ia juga mengangkatnya kembali sebagai penasihatnya. Abu Nawas pun bahagia dan bersyukur. Setelah Baginda memaafkan Abu Nawas dan mengangkatnya kembali sebagai penasihatnya, Abu Nawas merasa bersyukur dan berjanji untuk tidak membuat masalah lagi. Ia juga merasa kasihan kepada orang-orang kanibal yang ditangkap dan diadili atas kejahatan mereka. Ia berpikir bahwa orang-orang kanibal itu sebenarnya tidak bersalah, tetapi hanya menjadi korban dari keadaan yang sulit dan kekurangan pangan. Abu Nawas kemudian mengajukan usul kepada Baginda untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang kanibal untuk kembali menjadi manusia normal yang tidak suka daging manusia. Ia mengatakan bahwa orang-orang kanibal itu bisa diubah dengan cara memberikan mereka pendidikan, bimbingan, dan bantuan. Ia juga mengatakan bahwa ia bersedia menjadi guru dan pembimbing bagi orang-orang kanibal itu. Baginda awalnya ragu dan tidak setuju dengan usul Abu Nawas. Ia menganggap bahwa orang-orang kanibal itu sudah terlalu jahat dan tidak bisa berubah. Ia juga khawatir bahwa orang-orang kanibal itu akan mengulangi kejahatan mereka jika diberi kebebasan. Namun, Abu Nawas berhasil meyakinkan Baginda dengan berbagai alasan dan bukti. Ia mengatakan bahwa orang-orang kanibal itu masih memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan yang bisa dibangkitkan kembali. Ia juga menunjukkan beberapa contoh dari web tentang cara mengubah orang kanibal menjadi manusia normal. Baginda akhirnya setuju dengan usul Abu Nawas dan memberikan izin kepadanya untuk melaksanakan program rehabilitasi bagi orang-orang kanibal.
Baginda juga memberikan dukungan berupa fasilitas, anggaran, dan perlindungan. Baginda berharap bahwa usul Abu Nawas bisa berhasil dan membawa manfaat bagi kerajaan dan rakyatnya. Abu Nawas pun mulai menjalankan program rehabilitasi dengan penuh semangat dan dedikasi. Ia mengajarkan orang-orang kanibal tentang agama, moral, etika, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ia juga memberikan mereka makanan yang sehat dan bergizi, tanpa mengandung daging manusia. Ia juga membina hubungan yang baik dan harmonis dengan orang-orang kanibal, tanpa membeda-bedakan atau menghakimi mereka. Lama-kelamaan, orang-orang kanibal mulai berubah menjadi manusia normal yang tidak suka daging manusia. Mereka merasa menyesal atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Mereka juga merasa bersyukur kepada Abu Nawas yang telah membantu mereka keluar dari kegelapan dan menuju cahaya. Mereka menganggap Abu Nawas sebagai guru, sahabat, dan keluarga mereka. Baginda sangat kagum dan bangga dengan hasil yang dicapai oleh Abu Nawas. Ia mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Abu Nawas atas jasanya yang besar bagi kerajaan dan rakyatnya. Ia juga memberikan penghargaan dan hadiah yang besar kepada Abu Nawas. Ia juga membebaskan orang-orang kanibal dari hukuman dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup baru sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ia juga mengundang orang-orang kanibal untuk bergabung dengan kerajaan dan berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Abu Nawas pun bahagia dan bersyukur. Ia merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berarti bagi dirinya dan orang lain. Ia juga merasa bahwa ia telah membuktikan bahwa orang-orang kanibal bisa kembali menjadi manusia normal yang tidak suka daging manusia, asalkan diberikan kesempatan dan bimbingan yang tepat. Ia berharap bahwa ceritanya ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran bagi semua orang.